Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup mengejutkan dan juga mantap jos. Kini datang lagi dari Rusia, Indonesia, di mana baru-baru ini ternyata Rusia telah meminta izin alias akses terhadap salah satu bandara di Indonesia, bos. Di mana mereka ingin menempatkan beberapa pesawat jarak jauhnya di pangkalan Angkatan Udara wilayah timur Indonesia. Nah loh, lantas pertanyaannya, di wilayah timur manakah itu dan pesawat jarak jauh apakah yang dimaksud? Apakah itu maksudnya pesawat-pesawat bomber Rusia? Setelah ini kita kupas. Kemudian selain itu kerjasama Rusia-Indonesia pun kini sedang diperkuat, bos. Tak main-main wakil pertama PM Rusia kini telah mengupayakan lahirnya kerjasama baru antara Indonesia dan Rusia. Dan sebaliknya, pihak Indonesia pun kini juga membidik Rusia sebagai pasar alternatif di tengah tekanan tarif impor Mamarika. Nah loh, lantas pertanyaannya kerjasama baru apakah itu yang dibidik antara Rusia dan Indonesia dan yang mau diwujudkan? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas dulu kabar mengenai Rusia yang baru-baru ini ternyata telah meminta akses untuk beberapa pesawat jarak jauhnya di Bandara Indonesia di wilayah bagian timur, bos. Nah, kabar ini pun diwartakan oleh Defense Studies yang mengutip lagi dari sumber utamanya yaitu Jens.com. Diketahui bahwa negara kita Indonesia baru-baru ini telah menerima permintaan resmi dari Moskow, Rusia yang meminta izin bagi pesawat angkatan udaranya untuk ditempatkan di fasilitas provinsi di paling timur Indonesia, yaitu di pangkalan Angkatan Udara Manuhua yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo, terletak di Biak Numfor, Provinsi Papua, Indonesia dan merupakan rumah bagi Skadron Udara 27 TNI Angkatan Udara, bos. Di mana pangkalan ini pun juga mengoperasikan armada pesawat pengintai CN-235. Dan pangkalan udara ini pun juga menjadi tempat bagi Wing Udara ke-9 TNI Angkatan Udara yang baru didirikan yang belum ditetapkan jenis pesawatnya. Namun sayangnya tak disebutkan dengan pasti nih pesawat apa yang dimaksud dan berapa jumlahnya. Namun yang jelas kisi-kisinya tadi adalah pesawat jarak jauh milik Angkatan Udara Rusia. Tapi Jens.com walaupun tak mengetahui jenis pesawat dan jumlah pesawat secara detail atau secara pasti, namun ia mengklaim telah memahami, bos, bahwa selama beberapa tahun terakhir Angkatan Udara Rusia telah mengajukan beberapa permintaan ad hoc untuk mendaratkan pesawat pembom Tupolev Tu-95 dan pesawat angkut Ilyushin-76 di pangkalan udara yang sama. Nah loh, ngeri sedap. Dan memang ya, kalau dihubungkan dengan kisi-kisinya pesawat udara jarak jauh milik Angkatan Udara Rusia, ya apalagi ya kan, kalau bukan pesawat angkut jumbo ataupun pesawat-pesawat bomber sangarnya Rusia. Dan disebutkan juga bahwa beberapa permintaan ini pun telah disetujui oleh Angkatan Udara Indonesia, bos. Nah loh, pertanyaannya nih, kira-kira mau ngapain ya Rusia nempatin atau izin mendaratkan pesawat jarak jauhnya itu di Papua, timur Indonesia? Apakah mau mendekat ke Australia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, kabar selanjutnya, jadi Rusia dan Indonesia ini sepertinya benar-benar akan memperdalam kerjasamanya nih, bos. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Rusia pun kini akhirnya mendorong kerjasama yang lebih dalam dengan Indonesia. Bahkan Rusia juga mengupayakan kerjasama baru antara Indonesia dan Rusia. Hal ini pun diungkapkan oleh wakil pertama Perdana Menterinya yaitu Mr. Denis Manturov yang mengupayakan kerjasama baru antara Indonesia dan Rusia selama penyelenggaraan Forum Bisnis Rusia-Indonesia 2025 di Jakarta pada Senin 14 April 2025 kemarin, bos. Wakil pertama PM Rusia ini pun mengatakan bahwa pihaknya siap mempertimbangkan usulan yang menarik untuk Indonesia guna membentuk format kerjasama baru antar kedua negara. Dan tak main-main, bos. Dalam forum tersebut, ratusan delegasi bisnis asal Rusia pun terlibat dan sedikitnya ada 30 perusahaan negara tersebut
yang tiba di Jakarta untuk menjajaki kerjasama strategis dengan perusahaan dan institusi-institusi di Indonesia. Mantap Jos nih. Bahkan Wakil Menteri Perdagangan Rusia yaitu Mr. Alexei Gruzdev menyebut bahwa misi ini sebagai forum dagang berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi sejarah nih bos. Dan forum perdagangan Rusia Indonesia kali ini adalah forum perdagangan yang paling besar dari yang sebelum-sebelumnya. Di mana menurut beliau, kehadiran perusahaan di bawah bendera Made in Rusia kini menjadi bentuk komitmen Rusia untuk memperkuat investasi dan kolaborasi teknologi di Indonesia. Di mana secara keseluruhan, katanya lebih dari 500 perusahaan dari kedua negara telah menjadi bagian dari misi ini dengan tujuan utama, yaitu untuk memfasilitasi perdagangan, investasi, dan juga kerjasama teknologi. Hari ini baru langkah awal, ujar Gruzdev. Bahkan dikutip dari sumber berita berikut, Rusia pun juga membidik pasar Indonesia dengan ekspor sektor prioritas nih bos. Di mana Rusia kini telah menetapkan 5 sektor prioritas ekspor ke Indonesia yang terdiri atas pertambangan, minyak dan gas, pertanian, teknologi kota pintar, dan produk konsumen. Hal ini pun dilakukan sambil mendorong penyelesaian perjanjian perdagangan bebas melalui Komisi Ekonomi Eurasia. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Pusat Ekspor Rusia yaitu Veronika Nikisina dalam Forum Bisnis Rusia Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada Senin 14 April 2025 kemarin bos. Di mana awalnya ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan pusat pembangunan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara. Di Rusia, pasar Indonesia sangat menjanjikan dan menarik untuk kerjasama di semua bidang, ujar Nikisina. Dan selain itu sebaliknya bos, Indonesia kini juga membidik Rusia sebagai pasar alternatif di tengah tekanan tarif impor dari Amerika. Dikutip dari liputan6.com, baru-baru ini Ketua Komite Rusia Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia yaitu Bapak Didit Ratam dalam Forum Bisnis Rusia Indonesia 2025 telah menegaskan bahwa secara strategis Indonesia kini telah membidik Rusia sebagai salah satu pasar alternatif dalam menghadapi tekanan tarif impor dari Amerika dan gejolak ekonomi global bos. Nah, jadi maksudnya kini negara kita pun berencana untuk meningkatkan perdagangan dengan Rusia. Jika Amerika masih ngotot memberikan tarif impor yang cukup tinggi kepada Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan di masa depan jika makin parah, Indonesia pun sepertinya bakal beralih ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Indonesia kini mulai menggarap pasar-pasar non-tradisional sebagai strategi diversifikasi ekonomi. Di mana pasar non-tradisional ini katanya antara lain adalah Rusia, kemudian kita juga melihat Amerika Selatan dan Amerika Latin. Tetapi pasar Rusia ini merupakan pasar yang benar-benar terkembali karena mempengaruhi hubungan Indonesia sejak lama, ujar beliau. Mantap Jos.